Ketika sedang menunggu, ada 4 pria masuk ke dalam garasi tersebut menggunakan mobil polisi. 2 di antaranya menggunakan baju kepolisian, berpakaian seperti polisi, 2 orang. Ketika mereka masuk, mereka menyuruh 7 orang tersebut yang merupakan anak buah dari George Bucks Moran untuk Halo, kembali lagi di YouTube Jam 8 Worldwide di konten Oh gitu ya. Terima kasih nih yang sudah mampir dan yang biasa menonton atau yang suka menonton konten kita. Selamat datang kembali di edisi Oh gitu ya selanjutnya. Ini tayang Jumat ya, berarti seharusnya Pilpres ini sudah selesai, pencoblosan sudah selesai dan kita lagi nunggu quick count nih. Soalnya ini kan di syutingnya gue hari H-1 ya, sekarang hari Selasa. Jadi bisa gue simpulkan ketika Anda menonton ini di hari Jumat atau Sabtu, itu udah kelihatan tuh, apakah putaran 2 putaran atau wah dia nih yang menang gitu karena 1 putaran doang. Ya semoga pilihan Anda, capres Anda, atau anggota DPR, DPRD yang Anda pilih menang ya. Kalau enggak ya udah santai, kita hidup seperti biasa, mau gimana lagi ya enggak. Itu basa-basi aja yang pertama ya. Oke, untuk hari ini gue akan menceritakan karena kemarin kan si Jerry di Wawasan Jerry sudah menjelaskan panjang lebar tentang sejarah dari hari Valentine, hari kasih sayang. Gue nggak tahu kalau lu pada merayakan atau enggak, tapi yaitu pilihan ya. Karena kasih sayang adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari ya. Orang tua, kawan, binatang, dan lain-lain. Dan juga untuk para pemimpin yang sudah terpilih nantinya, jangan hanya sayang kepada kolega dan rekan-rekan kalian saja. Sayangilah rakyatmu dan juga tulangmu. Baiklah, jadi hari ini gue juga tetap akan membahas tentang hari Valentine ya, terutama tepatnya di tanggal 14 Februari. Tetapi ini berbeda ya, karena apakah hari Valentine itu atau hari kasih sayang itu selalu berakhir dengan kasih sayang? Kan nggak juga ya. Oke, ini gue ada satu cerita, silakan disimak baik-baik. Chicago, 14 Februari 1929, Amerika Serikat. Di dalam sebuah garasi milik perusahaan jasa angkut SMC seputar pukul 10:30 pagi, 7 orang yang berhubungan dengan bisnis penyelundupan George Bucks Moran sedang menunggu di dalam garasi. Mereka sedang menunggu untuk bertemu penjual whisky dari Kanada yang whiskinya tersebut diduga berasal dari pembajakan atau ya maling lah gitu, whisky curian. Ketika sedang menunggu, ada 4 pria masuk ke dalam garasi tersebut menggunakan mobil polisi. 2 di antaranya menggunakan baju kepolisian, berpakaian seperti polisi, 2 orang. Ketika mereka masuk, mereka menyuruh 7 orang tersebut yang merupakan anak buah dari George Bucks Moran untuk berbaris menghadap dinding. Nah, anak buah George Moran yang 7 orang tadi itu tidak melawan karena mereka menganggap ini hanyalah penggerebekan polisi. Mungkin mereka telah terbiasa ya, karena mereka adalah organisasi kriminal. Ketika mereka sedang berdiri berjejer menghadap tembok, ternyata para pria yang dianggap polisi itu, mereka menembaki 7 orang anak buah George Moran dengan senjata Thompson submachine gun dan shotgun. Ketujuh pria tersebut mati dan seekor anjing German Shepherd itu diikat di bemper mobil dan dibiarkan hidup. Kemungkinan ini adalah anjing dari salah satu dari 7 anak buah ya yang dipunyai oleh George Moran.
Kota Chicago seputaran tahun 1920 sampai 1930-an merupakan kota yang terkenal dengan reputasi kekerasan dan banyak pelanggaran hukum. Lawless gitu. Maka dari itu, banyak gangster yang ada di Chicago, termasuk George Bucks Moran tadi. Karena di Chicago tersebut banyak gangster, akhirnya terciptalah gangster-gangster besar. Salah satunya George Bucks Moran. Siapa sih dia? George Bucks Moran atau George Moran adalah bos dari gangster wilayah Chicago Utara. Kelompoknya George Moran ini terdiri dari orang Irlandia, Polandia, dan Amerika. Itu bisa jadi orang asli sana atau juga turunan ya. Nah, ketika peristiwa tersebut atau yang di Amerika itu dikenal Massacre of Valentine's Day. Jadi pembunuhan hari Valentine. Jadi George Moran ini diduga menjadi target utama ketika kejadian itu di pembunuhan di garasi tersebut. Tetapi pada saat itu memang George Moran akan datang, tetapi ia telat. Ketika ia sudah datang ke garasi tersebut, dia melihat mobil para pembunuhnya tadi. Dan mobil polisi, kan tadi ada yang memakai mobil polisi. Akhirnya George Moran pergi tuh, muter balik dia. Karena mungkin ada merasa nih kayaknya ada yang janggal nih. Atau ya emang beneran ini apa saja lagi digerebek polisi anak buahnya. Akhirnya George Moran langsung pergi tuh. Nah, 5 dari 7 gangster yang dibunuh oleh orang yang berpakaian polisi tersebut, 4 orang tadi, itu adalah orang penting di organisasi George Moran, di kelompoknya George Moran. Jadi mereka itu adalah seperti kepala divisi lah, kepala bidang keuangan, kepala divisi ini gitu. Jadi kalau misalnya 5 orang ini nggak ada, itu organisasinya goyang lah, kasarnya begitu. Nah, kira-kira siapa sih otak di balik pembunuhan ini? Nah, pada saat itu banyak pihak, masyarakat, serta George Moran sendiri itu berkata bahwa otaknya ini adalah Al Capone. Al Capone. Kalau yang kecil-kecil itu Capone ya. Kalau ini Al Capone. Siapa sih Al Capone ini? Nah, Al Capone ini dia sangat terkenal di Amerika pada saat itu ya, terutama di kota Chicago. Dia adalah bos gangster yang mendominasi kejahatan terorganisir dari tahun 1925 hingga 1931. Seperti gue bilang tadi, dia adalah gangster yang paling terkenal di Amerika. Karena ada dua sisi nih. Ada masyarakat yang menganggap dia adalah pahlawan. Di satu sisi di satu sisi Al Capone ini itu adalah penjahat ya, yang selalu diincar oleh polisi. Al Capone ini dia adalah orang Itali, di mana orang tuanya bermigrasi dari Naples ke New York pada tahun 1893. Al Capone menjadi bos gangster setelah mentornya, yaitu Johnny Torrio, itu pensiun. Jadi kisah dia dan Johnny Torrio ini, kalau misalnya ada yang berminat atau misalnya pengen ceritain tentang Al Capone sendiri, boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, dari situ ia mulai tuh mengembangkan bisnisnya, menjalankan perjudian, prostitusi, penyelundupan, memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara membunuh para rival-rivalnya, rival gangster lainnya. Termasuk George Moran tadi, dia adalah salah satu rival dari Al Capone yang paling besar lah. Terkait dengan peristiwa pembunuhan 7 orang tadi, semua masyarakat di sana, George Moran, polisi menduga bahwa ini kelompoknya Al Capone pasti yang otaknya nih, dalangnya nih. Tetapi tidak ada bukti sama sekali bahwa Al Capone adalah otak dari rencana tersebut. Nah, investigasi polisi ini itu ada nama-nama yang diduga terlibat. Yang pertama adalah Jack McGann. Dia adalah bodyguard Al Capone. Polisi menduga bahwa ia terlibat, tetapi dia mempunyai alibi bahwa pada tanggal tersebut, yaitu 14 Februari 1929, ia seharian berada di hotel bersama dengan kekasihnya, yaitu Lovis Ralph.
Karena alibi itulah polisi tidak bisa menahannya karena tidak ada cukup bukti kan. Walaupun pada tahun 1936 kalau nggak salah akhirnya Jack McGurn ini dia dibunuh oleh salah satu dari kelompoknya George Moran di pusat permainan bowling ya. Tapi itu jauh setelah peristiwa ini. Yang nama kedua adalah Fred Burke. Kalau yang suka dulu dance atau satu, dua, senam-senam itu Vicky Burki ya. Ketika peristiwa 14 Februari 1929 terjadi, dia diduga adalah pelaku utamanya. Polisi menduga dia nih ada di antara 4 orang tersebut nih. Setelah peristiwa itu, dia kabur ke daerah Michigan. Fred Burke ini dia kabur ke daerah Michigan, di mana dia menembak seorang polisi di sana dan meninggalkan mobilnya di situ. Ketika setelah menembak seorang polisi, dia meninggalkan mobilnya di pinggiran jalan dan mobilnya dirusak. Ketika polisi sedang olah TKP terkait pembunuhan polisi tersebut, polisi menemukan alamat rumahnya Fred Burke ini di laci mobilnya. Dan langsung saja polisi menggeledah rumahnya. Dan Fred Burke-nya pun ada di rumah. Ketika melakukan penggeledahan, polisi menemukan senjata Thompson yang sama yang ada ketika pada tanggal 14 Februari 1929 peristiwa pembunuhan 7 orang tersebut. Dan setelah diuji balistik dan lain-lain memang senjatanya itu sama. Tetapi kembali tidak ada motifnya, buktinya bahwa dia ada di sana gitu. Akhirnya Fred Burke ini tetap ditangkap, tetapi dia didakwa bukan karena pembunuhan 14 Februari, tetapi dia didakwa atas pembunuhan polisi yang tadi. Akhirnya, setelah semuanya ini, pada akhirnya dari kasus ini tidak ada pihak yang ditangkap dan ditahan atas perkara pembunuhan 14 Februari 1929. Al Capone sendiri ditangkap dan masuk penjara pada tahun 1931 karena dia mengemplang pajak. Walaupun sebelumnya dia juga sempat masuk penjara selama 10 bulan karena kepemilikan senjata ya. Kalau Al Capone ini dia masuk penjaranya sering lah. Ya, Al Capone ini meninggal pada tahun 1946 karena pneumonia serta komplikasi penyakit sifilis yang telah dia derita dari dulu. Dan George Moran sendiri, setelah peristiwa tersebut, karena dia kehilangan 5 orang penting dari 7 yang dibunuh tadi, maka kelompoknya itu tidak sekuat dulu. Jadi dia tidak bisa mengimbangi kekuatan kelompoknya Al Capone. Akhirnya ia keluar dari kelompok tersebut dan pergi dari area tersebut. Setelah pergi dari area tersebut, mungkin masih entah dia pindah kota dari Chicago ke kota lain atau masih di daerah Chicago tapi nggak di situ lagi gitu. Nah, si George Moran ini masih dia tetap jiwa kriminalnya dia tinggi banget kan. Dia seringkali bergerak sendirian atau dengan 2-3 orang, tetapi bukan dengan atas nama kelompoknya yang dulu. Nah, jadi dia lebih sering itu membobol bank. Ya, pencurian-pencurian di bank lah. Hingga pada tahun 1946, ia ditangkap dan dipenjara. George Moran ini meninggal pada tahun 1957 di penjara karena kanker paru-paru. Jadi itu peristiwa pembunuhan 14 Februari 1929 yang menggegerkan pada saat itu, terutama orang-orang Chicago ya. Sampai sekarang belum ada tersangka yang pasti nih siapa sih 4 orang ini yang ngebunuh 7 orang anak buah George Moran ini. Dan karena peristiwa itulah akhirnya Amerika itu sangat revolusi aturan dia. Akhirnya pelan-pelan itu di Chicago mulai menurun tuh angka kriminalitas. Jadi gangster-gangster tuh mulai perlahan-lahan dilibas habis. Soalnya biasanya gangster ini kan nggak mungkin dia bergerak sendiri kan. Dia pasti juga punya backingan entah aparat kepolisian atau pemerintahan negara. Itu pastilah. Soalnya nggak mungkin gangster itu bergerak sendiri. Soalnya Al Capone itu pada saat dia dari tahun 1925 sampai 1931, dia merupakan bos gangster yang paling kaya di sana. Nah, makanya itu banyak masyarakat juga yang bilang
bahwa Al Capone ini adalah seorang pahlawan bagi dia, apalagi orang rakyat-rakyat yang miskin ya, karena mungkin Al Capone sering ngasih-ngasih sembako. Oke, jadi itu cerita gue untuk hari ini. Eh, Ya fakta juga sih. Mungkin bukan fakta-fakta yang seperti biasa. Ini gue coba memberikan satu fakta cerita peristiwa ketika Hari Valentine. Ya, gue nggak mau mengucapkan selamat Hari Valentine karena gue nggak pernah rayain Hari Valentine. Tapi gue suka Valentino Rossi ya. Awalnya gue kira Valentine itu karena gara Valentino Rossi. Gak sih, bercanda. Jadi itu, semoga Anda suka dengan cerita saya. Mungkin next selang-seling ya. Gue ada cerita satu peristiwa, dan habis itu gue ngasih fakta-fakta random seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan subscribe, like, share. Ya kalau mau aja, kalau nggak mau ya udah silahkan. Terima kasih.